Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Seberapa penting posisi infak bagi keimanan dan keselamatan hidup kita? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Allah menurunkan 114 surat dalam kalamnya kepada nabinya. Dari 114 surat itu hampir seluruhnya berisi mengandung makna infak, sedekah, dan memberi makan kepada fakir miskin. Ini tandanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menaruh perhatian yang besar terhadap infak. Dalam surah Al-Mudaththir, ketika ahli surga bertanya kepada para penduduk neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Kenapa kalian dimasukkan ke dalam neraka Sakor? Maka penduduk neraka Sakor menjawab, dulu waktu di dunia kami tidak salat dan kami tidak memberikan makan kepada orang miskin. Kalau ditanya kepada para mayit yang mereka lebih tahu tentang pahala dan dosa karena mereka merasakan sendiri, mereka akan mengatakan, Robbi lau akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Wahai Tuhanku, seandainya kau memberikan kesempatan kepadaku, maka aku akan bersedekah. Lalu ketika orang-orang kaya yang memiliki kebun yang luas, kebun anggur dengan buahnya yang begitu ranum dan lebat, mereka hendak memanennya di pagi hari karena tidak ingin terlihat oleh orang-orang miskin karena enggan untuk berinfak, Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan seluruh isi panennya. Lalu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan siapa orang yang berdusta dalam agamanya, dalam surah Al-Ma'un Allah katakan mereka adalah orang-orang yang tidak mau menganjurkan berinfak dan menghalangi orang untuk berinfak. Lalu siapa orang-orang yang mendapatkan hidayah? Di dalam surah Al-Baqarah Allah katakan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib dan orang-orang yang menafkahkan sebagian apa yang mereka dapatkan dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu besar posisi infak, begitu agung. Sekali lagi, dari 114 surat yang Allah Ta'ala turunkan, hampir seluruhnya kalau kita baca terjemahan Al-Quran, tidak perlu membaca tafsir, cukup membaca terjemahan maka kita akan mengetahui betapa posisi infak bagi keimanan dan keselamatan kita begitu sangat penting. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Orang boleh mudah melaksanakan sholat. Orang boleh mudah melaksanakan puasa. Orang boleh rajin berzikir. Tetapi posisi titik nadir keimanan ketika infak tidak mau ia keluarkan. Maka orang-orang rajin melaksanakan sholat, rajin berpuasa, rajin berzikir. Tapi ketika hendak mengeluarkan uang 100.000 dari koceknya, tangannya bergetar, keringat dingin keluar, hatinya berkecamuk. Bertanya, berperang, Allah ganti gak ya? Kalau Allah ganti, Allah kapan ganti? Kalau ia diganti, berapa Allah ganti? Kalau ia diganti, apakah Allah ganti pas saya lagi butuh atau saya lagi banyak uang? Hingga akhirnya uang 100.000 kembali ke dalam kantong diganti dengan uang 5.000. Kalaupun terpaksa harus ngasih, 7 hari 7 malam berkecamuk dalam pikirannya, rugi gak ya, rugi gak ya. Begitulah sifat infak. Dia benar-benar menguji tingkat keimanan seseorang. Karena infak membayar sesuatu dengan
cuma-cuma dari sesuatu yang ia hasilkan dengan kerja keras. Sholat gak butuh modal, puasa gak butuh biaya, berzikir gak butuh uang, tapi infak berat, saudaraku. Kalau bukan karena iman kepada akhirat, iman bahwa Allah akan ganti baik berupa rezeki yang lain atau berupa pahala. Manusia itu diciptakan penuh dengan kekikiran. Meskipun kadang dia punya. Segala sesuatu pengennya gratis. Makan pengen ditraktir. Walaupun dia sendiri punya uang. Parkir pengen gratis. Masuk wisata pengennya gratis. Bahkan urusan ibadah pengen yang gratis-gratis aja. Gak mau berinfak. Kalaupun dia mau sodakoh, dia cukup pakai senyum. Kalau dia mau umroh, dia cukup sholat suruh. Kalau dia mau dapat pahala haji, dia cukup sholat Jumat selama 40 kali. Tapi ketika diminta untuk mengeluarkan infak, keringat dingin keluar. Tangan bergetar, hati berkecamuk. Rugi gak ya? Allah ganti gak ya? Berkurang pasti harta. Ya udahlah, daripada keluar biaya, kan pahala bisa didapatkan dengan gratis. Cukup sholat, cukup puasa, cukup berzikir, tidak perlu harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan pahala. Itulah manusia.